Halo, assalamualaikum dan sana Info Sumbar. Ketemu lagi dengan Febri di podcast Info Sumbar. Nah, hari ini semangat banget nih kita karena mau podcast dengan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat. Ada Bang Nanda Satria di sini. Halo, Bang Nanda. Kak Febri. Gimana kabarnya? Sehat? Sedikit demam. Suaranya agak ini ya. Udah serak-serak ganteng kan Kak? Iya, alhamdulillah ada gantengnya. Ini gimana Bang semangat hari ini? Tetap semangat. Karena besok harus kita jaga. Enggak, besok setiap hari. setiap hari. Jadi tanggal merah itu hanya sakit. Kalau sakit-sakit dikit masih aman, berarti tanggalnya masih hitam. Gitu. Masih hitam gitu ya. Wow, kelihatan banget sibuk ya kayak. Jadi kita hari ini mau ngomongin Asian Youth Creative Meeting 2025. Ya betul Kak. Yang mana ini Bang Nanda nih kayaknya pentolannya nih dari acara ini. Tapi pasti di sana banyak yang belum tahu nih Bang sama acara ini. Ini forum apa sih kok bisa acara sebesar ya kelasnya ASEAN bisa ada di Padang nih. Nah, boleh cerita sedikit nggak Bang? Ini acaranya apa sih? Ya, jadi kalau ini sebenarnya bagian dari inisiasi kita dan cita-cita juga Kak, karena kan dulu memang kebetulan memang lulusnya di hubungan internasional UNAN, nah di Universitas Andalas, dan kita kan sebenarnya kalau untuk isu kawasan itu sudah lama lah kita di ASEAN itu sendiri. Cuman sekarang kita mau meningkatkan bargaining karena kebetulan diamanahkan masyarakat untuk menjadi anggota DPRD provinsi, bahkan menjadi pimpinan sekarang, alhamdulillah diberi kesempatan. Jadi kami ingin supaya posisi tawar Sumatera Barat itu makin kencang di kancah ASEAN. Jadi kita selalu bicara ASEAN itu seringnya Padang KL gitu kan, atau Indonesia Malaysia. Seringnya seperti itu. Mungkin udah beberapa udah tahu lah, knowledge-nya udah banyak terkait negara-negara ASEAN lain. Sedangkan sekarang itu kita punya terbaru itu kita 11 tambah Timor Leste gitu kan dengan ASEAN. Jadi kegiatan kali ini bedanya dengan kegiatan-kegiatan yang lain, yang misalnya perkumpulan ASEAN yang lain. Sekarang itu adalah kegiatan pemudanya, yang mana mereka memang perwakilan representasi dari organisasi pemudanya, Kak. Oke. Nah, jadi kalau mungkin sebelum-sebelumnya kayak summer camp ASEAN atau apa itu kan pasti ada juga lah gitu kan ya. Tiap tahun tuh pasti lah, dari kita kuliah itu juga udah ada. Tapi bedanya sekarang adalah memang representasi dari negaranya dan organisasi Youth Council dari negaranya yang kita kumpul di sini. Nah, peluangnya adalah kita Sumatera Barat ini, walaupun kita itu sebenarnya walaupun di daerah, tapi sebenarnya dekat dengan negara ASEAN yang mayoritas itu, gitu kan. Nah, apa salahnya? Makanya kita ambil kesempatan kali ini kita tampillah tacila gitu ya. Nah, di kancah ASEAN ini kalau kami menambahkan bakti daerah untuk Indonesia. Jadi biasanya itu kegiatan-kegiatan seperti internasional ini pasti G2G nasionalnya dulu, baru dioper ke daerah. Tapi ini inisiasi daerah untuk bisa membawa. Jadi kami terinspirasi juga, sering kami lihat provinsi-provinsi di Tiongkok itu, China. Jadi mereka provinsinya ya aktif untuk komunikasi tampil secara global mulai sekarang itu. Nah, kenapa kita nggak ambil baik sisi positifnya tersebut? Nah, karena kami memang representasi anak muda, walaupun anak muda yang sedikit lanjut usia ya, sudah 33 tahun belum ya. Penelitian terbaru remaja itu sampai 35 Kak. Iya, masih ada. Masih ada 2 tahun lagi jadi remaja. Nah, kesempatan ini yang kita ambil supaya pertama secara Sumatera Barat kita bisa terlihat di mata ASEAN, jadi makin terlihat, dan kita cuma 1 jam dari Kuala Lumpur, yang mana kita sama-sama tahu dalam tanda kutip ini adalah hubnya ASEAN. Terus juga secara anak-anak mudanya, harapan kami lebih punya wawasan global, minimal secara ASEAN-nya bisa mengambil kesempatan-kesempatan yang ada. Jadi pun
kalau misalnya kayak mahasiswa yang mau tamat atau apa, sebenarnya banyak juga peluang-peluang kerja di negara-negara lain, apalagi orang awak ini suka merantau kan. Kenapa merantaunya harus ke Jakarta melulu? Iya, benar. Nah, atau paling jauh sampai Batam misalnya kan. Nah, kenapa nggak merantau ke Kamboja misalnya, atau ke Myanmar, atau ke Laos, siapa tahu ada yang cocok sesuai dengan bidangnya masing-masing, atau ke Filipina seperti itu. Jadi kami pun di Hayunan dulu punya doktrin dalam tanda kutip adalah think globally, act locally. Jadi inilah bakti kami untuk daerah. Nah, kebetulan kami alhamdulillah diberi kesempatan dulu bersekolah, bisa diberi oleh dosen-dosen kami yang luar biasa untuk berpikir global. Dan kami alhamdulillah diberi kesempatan oleh masyarakat untuk beraksi lokal. Nah, kita buat lokal ini internasionally gitu. Oke. Tapi dari 11 negara di ASEAN itu kan bisa terpilih Indonesia dan bahkan Sumatera Barat ini Bang, pasti banyak upaya yang dilakukan di sini, lobby, terus juga mungkin kita bagaimana persiapannya. Nah, cerita di balik ini nih seperti apa nih Bang? Kenapa bisa di Sumber ini Bang? Jadi sebenarnya ini inisiasi mungkin secara organisasi pemuda ya. Mungkin bisa jadikan ini yang kami bisa mengklaim ini termasuk yang pertama lah. Oh, berarti ini organize-nya KNPI? Organize-nya kebetulan karena kami ketua KNPI Sumatera Barat, diorganize oleh KNPI. Jadi kita kolaborasi itu dari KNPI, Pemprov, Pemko, bahkan UNAN, dan semua stakeholder dari Kemenpora dan Kemlu ikut bantu. Jadi kami menginisiasi ini untuk supaya dibawa pertama ke Sumbar. Kalau kegiatan ini memang bisa dikatakan apalagi dengan sejak KTT kemarin yang Timor Leste ini ya masuk, ini bisa jadi agenda, bisa dikatakan agenda pertama atau agenda pemuda pertama setelah KTT ASEAN Timor Leste masuk itu untuk kegiatan agenda kepemudaannya kumpul di sini. Nah, cara lobby-lobbynya tentu ya, misalnya, dan sebenarnya juga ini bagi peluang juga bagi kami. Karena selama ini sering komunikasi itu memang sama ini MBM Malaysia, Majelis Belia Malaysia, atau yang paling sering datang itu Majelis Belia Negeri Sembilan. Nah, ke Sumbar. Nah, kenapa? Padahal kan ada organisasi-organisasi pemuda lainnya. Nah, kami coba reach itu, kami komunikasikan bersama kawan-kawan MBM ataupun yang pernah ikut dengan SOMI misalnya seperti itu. Nah, akhirnya kita bisa ajaklah semua itu bisa kumpul di sini. Nah, selain tadi membuka akses, nah harapannya nanti setelah ini kita bisa deklarasikan sebuah forum komunikasi antar organisasi pemuda di ASEAN. Jadi dengan harapan membuka komunikasi tadi ya terbukalah rezeki-rezeki, peluang-peluang baru ya kan. Nah, kan silaturahmi membuka rezeki kan gitu kan. Jadi dengan kita membuka komunikasinya, kita membuka peluang-peluang dan kerjasama apa yang nantinya bisa kita kerjakan antar pemuda di negara-negara ASEAN, bahkan bisa pertukaran ataupun saling berinvestasi seperti itu. Dan apalagi dengan kondisi ekonomi dunia yang seperti ini sekarang, nah butuh kolaborasi yang lebih kreatif untuk sama-sama supporting dalam kawasan kita supaya kita bisa menjadi negara-negara yang betul-betul maju nanti sama-sama ke depan. Apalagi kita Indonesia sedang punya bonus demografi ke depannya kan. Nah, ini kan butuh persiapan kita punya urus misinya dengan soft skill, dengan hard skill, dengan pengalaman, experience kita, bahkan secara jejaring kita harus ready dong dengan membuka makanya kami berharap ini bisa menjadi memang diikut serta berpartisipasi aktif semua kalangan dan membuka inilah rasa penasaran kan misalnya lagi acara apa nih gitu kan, akhirnya kan browsing tuh ASEAN ini ternyata ada forum seperti ini, ada forum di sini, ternyata misalnya dia tertarik dengan negara lain atau secara bidangnya
dia sebenarnya cocok di negara di bidangnya ini, ternyata punya banyak peluang di Thailand misalnya. Nah, kan bisa dimanfaatkan seperti itu, Kak. Nah, ini kan acaranya itu dari tanggal 23 sampai 26 ya, Bang ya? Ya. Banyak sekali rangkaian acaranya dan ada meeting juga. Tapi dari Abang sendiri nih, poin apa sih yang paling penting dibahas di forum ini? Forum ini ya. Kalau jadi kita itu ada ya rangkaiannya ada welcoming dinner lah, biasalah, karena nanti besok hari Minggunya kita datang. Terus hari paginya kita seminar itu terbuka untuk umum. Jadi kita punya pembicara itu keynote speech-nya itu Pak Menteri, Pak Erick Thohir. Lalu untuk narsumnya itu ada Dubes RI untuk ASEAN, ada Dubes Filipina untuk ASEAN. Kenapa kita pilih Filipina? Karena keketuaan ASEAN itu Filipina tahun depan. Terus Wakil Ketua Komisi 7 Mbak Rayu Saraswati. Nah, karena beliau membidangi UMKM pariwisata. Nah, kita untuk tahapan pertama ini kita nggak ambil terlalu high level isu. Jadi sebagai pembuka komunikasi kan masa langsung berat kan, ini serius amat nih Indonesia gitu kan. Nah, ada isu yang dibawa. Nah, tapi isu yang catchy buat anak muda tentunya kan. Jadi memang kita mau bahas terkait bagaimana kerjasama di bidang UMKM, kesamaan budaya, pariwisata gitu kan. Nah, termasuk nanti pertukaran ide tersebut. Tapi kemarin kami dapat insight juga dari Pak Rektor bagaimana misalnya kita juga ada menyuarakan misalnya ini Pak Rektor Unan ya, karena sebagai convention hall kita ini Pak Eva kemarin bagaimana misalnya kita menyuarakan tentunya tidak lupa untuk terkait bagaimana stop peredaran narkoba dan judi online. Nah, memang ini penting juga untuk kita suarakan bersama, upayanya bisa kita sama-sama secara kawasan menyuarakan tersebut, dan kami rasa itu juga bagus. Jadi secara pembuka peluangnya tadi kita bicara kewirausahaan, pariwisata dan ekonomi kreatif dan persamaan budaya, tapi di satu sisi proteksi, nah itu tadi kita jalankan dengan terkait misalnya judi online yang sedang marak dan narkoba tadi. Nah, dan kami berharap ini akan melahirkan sebuah forum yang komprehensif ke depan, terus juga bekerja sama, dan ini pertemuannya anual. Jadi komunikasi ini terus berjalan. Besok negara mana lagi. Tapi ada yang menarik juga nih, Kak. Kemarin saya sejujurnya berharap nanti ini digilir per negara lain. Ya. Nah, emang gitu nggak? Enggak ya? Berharapnya itu. Ini kan karena pertama nih yang kayak begini, yang ada organisasi pemudanya yang mewakili langsung, bukan person to person ya, person yang tunjuk, tapi memang organisasi yang menunjuk personnya gitu kan. Nah, yang menarik, saya berharap sebenarnya negara ASEAN lain yang jadi tuan rumah. Nah, kemarin dari Menpora menyampaikan karena mereka ada kegiatan dengan Sultra, saya dikontak sama orang Kemenpora dan Wagub Sultra. Nah, mereka tertarik karena Wagubnya itu mantan pertukaran pelajar atau apalah gitu ya, untuk pernah ikut program. Dan dia mau ikut kegiatan di sini. Dan beliau rencana itu akan hadir Wagub Sultra dan Bupati Wakatobi. Mereka mau bikin kegiatan serupa ini di Wakatobi. Nextnya, waduh, kok malah Indonesia lagi yang ini ya, tapi saya bersyukurnya itu aja, berarti ya semangatnya menular lah gitu kan. Jadi inspirasi juga, dan beliau akan hadir. Nah, kami mungkin akan diskusi juga nantinya. Tapi intinya tadi forum komunikasi ini bisa terjalin dan menghasilkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa dan pemikiran-pemikiran luar biasa ke depan, dan jejaring yang bagus untuk anak-anak di kawan-kawan kita di Sumatera Barat. Terus sebenarnya ya tidak terlepas kita menjaga tren aja, Kak, karena kita ini kan secara sejarahnya mengglorifikasi masa lalu kita ini kan, wah, kita ini sarang diplomat nih kan. Nah, jadi jangan sampai hilang. Nah, nama besar kita itu hilang gitu kan, tren positif kita itu hilang. Nah, kami karena ingin tetap menjaga itu, nah kenapa tidak kita dari daerah bisa bikin satu kegiatan internasional yang kita inisiasi, yang mana mengumpulkan stakeholder pemudanya lah tadi, yang di ASEAN bisa di sini. Nah, minimal
apalah main Agus Saliman lah gitu ya. Ini minimal juga memberikan kembali kepercayaan ke publik, karena kalau kita lihat masyarakat juga mulai enggan atau takut untuk keluar nih kayaknya Bang, keluar apalagi dengar negara-negara yang kayak Kamboja, terus juga Myanmar, Thailand yang pokoknya dekat-dekat, tapi kan isunya itu kalau udah ke Kamboja tuh ginjalnya bakal hilang. Oh iya kan. Terus ada stereotip aneh yang baru gitu ya. Apalagi itu udah melekat banget kan di anak muda. Mau kemana? Mau ke Kamboja, mau hilang lu ginjal lu kan gitu kan ya Bang. Padahal ke Jakarta bisa juga Padahal hilang bisa ginjal juga ya. gitu kan. Ke Thailand juga ujung-ujungnya perginya ke Kamboja kayak gitu. Nah, ini minimal forum ini juga bisa mengembalikan kepercayaan publik bahwasanya kerjasama bilateral ya, apa namanya ini ya, hubungan internasional. Hubungan kawasan kita. Iya, benar. Terus satu lagi gini juga Kak, kita bisa memperlihatkan lebih banyak lagi bahwa ke warga ASEAN ya, bahwa ini ada Sumatera Barat yang dekat loh. Sebenarnya kita punya tempat yang nyaman, kampus yang kayak Kota Padang ini aja kan banyak hidupnya juga dari mahasiswa kan. Nah, kenapa nggak nanti kita berharap nantinya lebih banyak lagi mahasiswa ASEAN yang ke sini, ternyata ini kehidupannya enak nih. Pertama tidak terlalu jauh dari kampungnya. Terus juga kehidupannya ya kita nggak bilang ya slow living dalam tanda kutip lah ya. Tapi cukup nyaman lah untuk sebagai mahasiswa ya. Tapi peningkatan mahasiswa dari luar negeri yang kuliah di Padang, di Sumber itu meningkat ya. Jadi makin harapan kita ke Sumatera Barat itu makin banyak yang suka, kunjungan internasional makin tinggi. Nah, apalagi kayak Singapura juga kita udah buka kembali kan. Nah, kenapa nggak kita manfaatkan itu Kak? Jadi daripada dia bicara Jakarta, Bali mulu, kenapa nggak belok ke kanan dikit ya? Kalau dari Singapura itu atau dari Jawa itu ke Sumbar dulu ke Padang atau kemana Bukit Tinggi, yang lain-lain gitu loh. Gitu Kak. Oke, kalau dari sisi Bang Nanda sebagai DPRD Sumbar nih Bang gitu kan, apa relevansi isu dari kreatif meeting ini dengan Sumatera Barat yang industri kreatifnya mungkin kita lagi manjat nih gitu. Apa kira-kira yang relevan untuk Abang bawa di forum ini? Jadi kalau kita bicara creative meeting itu sebenarnya creative collaboration. Jadi kita nggak terfokus dengan ekonomi kreatifnya aja. Tapi walaupun memang ekonomi kreatif akan kita bahas di sana. Jadi kembali tadi ini sebagai penyemangat kami bahwa supaya anak-anak muda Sumatera Barat itu semakin menjadi warga internasional, tidak kaku, tidak grogi berbahasa Inggris misalnya contoh ya. Walaupun sebenarnya kan negara ASEAN lain tuh native-nya juga agak Inggris. Paling yang native-nya Inggris mungkin cuma Singapura sama Malaysia ya, yang lain juga enggak. Nah, kadang-kadang kan kita nih, mohon maaf ya, kan minder kan. Minang, kerasa ya. Kita tuh apalagi budaya cimeh kita gitu kan. Tapi sebenarnya juga negara-negara lain itu kan nggak semuanya native-nya English, dan kenapa kita nggak memang pertama punya pemikiran supaya berwawasan global, supaya kita bisa ikut menjadi global citizen seperti itu. Jadi meningkatkan semangat anak mudanya, semakin awareness-nya semakin tinggi terhadap itu. Dan global citizen itu kita tidak bicara kita hanya tahu, tapi ternyata kita bisa bicara kita mau nangkap peluang apa nih, misalnya dari negara lain, apakah kita mau merantau di sana, buka lapak di sana misalnya contoh, atau ada ternyata yang menarik dari negara mereka bisa kita bawa ke sini sebagai sebuah bagian dari inovasi dan kreasi. Nah seperti itu Kak. Jadi secara wawasannya harus jadi kita viralkan ini supaya semakin punya kesadaran internasional dan semakin punya kesadaran tentang kekuatan kawasan kita secara ASEAN, tapi tanpa meninggalkan bahwa kita punya tradisi-tradisi dan kearifan lokal yang sebenarnya bagian dari kekayaan dan kekuatan kita. Nah itu yang ingin kami capai
dengan anak-anak muda Sumatera Barat. Dan kami yakin sebelum Indonesia Emas 2045 itu bisa, nah Sumatera Barat Emas 2035 ini harus kita jalankan dulu lah. Mimpinya seperti itulah ya. By step by step. Jadi anak muda Sumber ini harus meroket dulu, baru bisa Indonesia ini jadi emas 2045-nya. Oke. Itu semangat ke daerah lah ya. Semoga. Terus kalau misalnya nih Bang, di DPRD sendiri Bang, apa nih yang sedang ataupun yang akan diperjuangkan oleh DPRD terkait mendukung nih ekosistem ekonomi kreatif lokal sendiri gitu? Apakah membuat regulasinya mungkin, kemudian atau lebih ke pendanaannya, atau fasilitasnya, atau pelatihan, atau gimana? Kalau pertama secara Perda Ekraf, kalau ekrafnya ya, ekrafnya itu sudah ada. Jadi tahun 2023 atau 2024 ya, sebelum kami masuk itu sudah ada. Tapi kami ikut juga berdiskusi dengan kawan-kawan tim ahli yang merumuskan itu gitu. Walaupun waktu itu belum di DPRD. Terus kalau untuk kegiatannya, kemana-mana kami selalu bicara, kita anak muda ini harus punya kemampuan. Jadi harus kita punya soft skill ataupun hard skill. Nah, kami pernah kuliah di HI, mungkin hal apa sih yang paling diingat, ilmu apa yang didapat ketika kita masuk HI, Nanda masuk HI gitu. Nah, yang ilmu kami paling dapat itu ilmu diplomasi. Nah, bagaimana ilmu diplomasi, bernegosiasi, bagaimana kepentingan nasional kita bisa diterima orang dan kita bisa sejalan berkolaborasi dengan orang lain, itu soft skill yang kami dapatkan ketika kuliah di HI. Selebihnya adalah referensi tambahan. Ya, seperti itu. Jadi termasuk nanti pelatihan-pelatihan yang akan kami beberapa, tentu kan kalau Dewan punya pokir. Nah, kita pun mencoba shifting, kami memberi masukan ke Pak Wali Kota Padang sebagai dapil kami dan ke Pak Gubernur sebagai mitra kami langsung. Bagaimana misalnya kita ini punya misalnya contoh Balai Diklat Industri di Padang ini. Terus kita punya BPVP dari Kemenaker. Nah, saya diskusi dengan kepala balai tersebut. Mereka sampaikan kan mereka punya aset, punya tempat dan lain-lain lah ya. Dan masih banyak waktu kosong belum termanfaatkan dengan baik ya. Nah, kami usulkan kenapa kita jangan selalu kita misalnya bicara pelatihan, mohon maaf ya, di hotel gitu kan. Nah, kenapa nggak kita bicara ini tapi waktunya lebih panjang, secara kualitinya lebih bisa tercapai. Nah, termasuk tahun ini kami mungkin satu-satunya di Sumatera atau mungkin di Indonesia ya yang dilaksanakan oleh pemerintahnya langsung. Karena kami bagian dari pemerintahan kan. Usulan kami adalah pelatihan afiliator TikTok. Nah, jadi afiliator TikTok itu mungkin ada pelatihannya tapi bukan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nah, di tahun ini kita bisa klaim di Sumatera Barat, kalau nggak boleh yang pertama, salah satu yang pertama lah yang melaksanakan pelatihan afiliator itu. Dan itu semangatnya luar biasa. Bersatu itu kami buka 50, itu yang daftar itu 1000-an. Nah, seperti itu selalu untuk ini. Jadi peluang-peluang teknologi pun bisa kita manfaatkan. Nah, kita drive anak-anak muda kita bagaimana supaya juga cerdas dalam berteknologi seperti itu kan, untuk menghasilkan kegiatan-kegiatan yang produktif. Jadi intinya adalah bagaimana penguatan dan peningkatan skill anak muda. Karena kami pernah baca buku Khairul Tanjung, Si Anak Singkong, saya masih ingat itu. Salah satu babnya judulnya Saya Hari Ini Adalah Apa Yang Saya Lakukan Kemarin. Nah, berarti kita di masa depan adalah apa yang kita lakukan hari ini. Jadi ayo anak-anak muda ya, kita persiapkan diri kita tempa diri kita punya skill, itu mau soft skill ataupun hard skill. Terus juga kedepannya kita buka jejaring, dan jangan lupa kita punya banyak senior, punya mentor. Karena kunci sukses di Indonesia itu ada 3. Apa tuh? Jadi berusaha, berdoa, ada orang dalam. Nah, tapi orang dalam ini jangan pakai konotatif. Nah, kita jangan negatif arahnya. Maksudnya orang dalam ini adalah senior-senior
atau kawan-kawan kita yang bisa membantu memberikan informasi, memberikan pencerahan terhadap kita, ataupun senior-senior yang mengkontrol kita supaya kita bisa level up seperti itu. Jadi jangan dipikirnya negatif, jangan diartikan KKN seperti itu. Iya. Tapi kita dapat informasi-informasi baru. Nah, jadi itulah kekuatan the power of orang dalam. 3 tadi ya. Berdoa, berusaha, orang dalam. Ordal. Nah, ordalnya bukan yang negatifnya, ini yang positifnya ya. Ordal yang bisa ngasih motivasi ke kita. Ya, misalnya kita ada kesempatan kerja. Misalnya nih kakak, nih ada peluang di Infosumbar. Nah, kita berjejaring itu misalkan ada kenal. Di sini ada loker nih. Ada loker nih dibuka. Nah, kita udah tahu duluan kayak begitu kan. Nah, itu kan orang memang the power of orang dalam kan. Nah, itu salah satu. Mumpung Bang ada loker nggak Bang? Kita udah berjejaring. Makanya ikut nanti ikut pelatihan dulu. Info loker Bang. Terus nih Bang, ada nggak ya? Apakah ada rencana dari hasil diskusi ataupun dari acara Asian Youth Creative Meeting ini yang mungkin bisa Abang bawa dalam rekomendasi kebijakan daerah nantinya? Itu nanti kita lihat hasilnya. Dan kami pun berharap seperti itu. Termasuk sebenarnya juga mendorong apa-apa saja nanti yang dibicarakan, bahkan sampai masuk direkomendasikan untuk KTT ASEAN ke depan nanti kan. Nah, dan kegiatan kita ini juga masuk di SOMI ASEAN. Nah, jadi kita tentunya pertemuan ini kita tidak hanya ingin ini menjadi hanya bertemu-temu kongko-kongko belaka, tapi memang ada semacam drafting yang kita bikin, bahkan mungkin kesepakatan dan rekomendasi yang mana bisa kita dorong apakah untuk daerah masing-masing. Nah, apakah untuk ASEAN-nya sendiri secara regulasinya. Dan kami sangat excited kegiatan ini bisa terlaksana maksimal, dan mohon doa dan dukungannya dari semua pihak, terutama di Sumatera Barat. Dan memang harapannya banyak insight-insight yang kita dapatkan dari pertemuan ini. Gitu. Nah, dari Abang sendiri nih Bang, ada nggak gambaran? Abang kan masih panjang nih masa periodenya. Abang melihat anak muda di Sumatera Barat dari sisi kreatifnya, kemudian ekonomi gitu kan. Abang melihat seperti apa nih 5 tahun atau mungkin 10 tahun ke depan? Bagaimana 5-10 tahun ke depan ya? Abang melihat gambaran sumbernya nanti seperti apa? Punya 2 bayangan. Apa itu? Ya, satu, kita bisa seperti kami sampaikan tadi, jargon kami sumber emas 2035. Atau bisa jadi ya boncos karena ya, gitu ya. Tapi karena kami alhamdulillah punya otoritas diberikan, dititipkan amanah itu. Nah, selayaknya memang tugas kami adalah untuk bagaimana mengakselerasi itu dan spread the positive vibe-nya gitu kan. Nah, kepada anak-anak muda Sumatera Barat, kita jangan minder. Nah, kita harus dan kita harus punya mental juara. Kami selalu sampaikan juga misalnya dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan. Banyak orang misalnya dia sudah latihan lama. Terus dia punya skill, punya hebat. Tapi ada terakhir yang untuk supaya kita bergerak menjadi negara maju atau daerah maju, mentality. Nah, mental kita, makanya saya bilang harus narasi kebangsaan kita udah harus dirubah. Jangan bicara kita dijajah. Dijajah mulu terus kita melawan di bambu runcing. Oke, semangat heroik itu perlu dibutuhkan, narasi itu ketika mengingat Bung Karno dan Bung Hatta dan lain-lain membakar semangat anak muda, semangat rakyat untuk bisa mengusir penjajah ketika itu. Tapi semangat sekarang kita beda, kita udah shifting untuk dari negara berkembang mau jadi negara maju. Ini harus mental juara. Nah, kami umpamakan misalnya pertandingan bola lah misalnya, udah pemain bintang semua, tapi kalau dia mentalnya memang bukan klubnya bukan tim mental juara atau nationality-nya bukan mental juara, ya dia kalah aja. Atau mental pelatihnya, takut.
Bahaya ini. Nah, jadi kalau mental juaranya nggak ada, akhirnya tiba-tiba ciut atau misal diserang kebobolan dikit itu udah kena langsung mental down kan, ya. udah down. Nah, kita itu harus punya mental juara ke depannya, dan yang paling lucu itu sebenarnya ya kita punya mentality takut misalnya minimal kan kalau untuk global citizen kita bahasa Inggris. Orang di luar itu juga belepotan kok bahasa Inggrisnya gitu loh. Cuma mau coba aja gitu ya. Iya, jadi kita bicara, dan kami pun dengar misalnya dari senior-senior ataupun dosen kami yang pernah ikut sampai kegiatan yang di PBB, kadang memang perwakilan negara secara resmi pun masih juga belepotan. Nah, saya nggak bicara yang di Indonesia ya. tapi itu memang potret negara, dan itu kan memang bahasa kita kan memang berbeda-beda. Cuma supaya mungkin ada penyamaan, kita satu bisa bahasa Inggris. Nah, minimal mental itu saja kita kadang belepotan dikit kawan-kawan di Cimee gitu kan. Iya. Cimee itu penting memang sebagai kontrol sosial, tapi jangan berlebihan dan jadi pembulian seperti itu. Nah, jadi down. Nah, kita ini jangan pakai mental kepiting tadi kan. Bagaimana kita saling support, kita semakin maju ke depannya, dan kita harus hargai orang-orang hebat yang kita punya seperti itu, Kak Febri. Berarti dari mental dulu ya, Bang ya? Itu sekali kita menempa diri, tapi terakhir itu mental itu penting. Karena harus berani aja. Saya ingat gini, Kak. Saya dulu ikut, jadi waktu kuliah itu pertemuan nasional mahasiswa HI. Jadi dia continue tuh rutin. Nah, saya lihat kawan-kawan di daerah Jawa ya, kadang-kadang omongannya nggak substansial sebagian itu. Atau kita menemukan ada kawan-kawan kita yang lain yang lebih hebat rasanya daripada mereka ini ngomong. Tapi mereka public speaking-nya bagus, mentality-nya ada. Jadi kelihatannya keren aja. Padahal kalau kita ketutup yang lain. Kalau ditelaah satu-satu ternyata gitu nggak jelas yang dia omongin gitu loh. Jadi, nah kita dari Sumatera Jawa saja udah ada gap. Nah, ini yang kita juga dorong supaya mentality kita, ya kita udah misalnya ya minimal kurang-kurangnya ya kita udah biasa kegiatan internasional, anak muda kita udah biasa was-was bahasa Inggris lah gitu kan. Padahal belepotan juga kan biasa aja, English kan. Ini ada kan Singlish kan, Singapore English ya. Malaysian English kan ada juga kan. Biasa aja itu Kak. Kita bikin Minglish kan, Minang English kan. Nanti seiring banyaknya komunikasi sama orang ya learning by doing aja ya. Iya, gitu. Jadi mentality kita tuh penting untuk kita. Jadi orang yang maju, negara yang maju, daerah yang maju. Terus nih Bang, ada nggak mimpi besar Abang yang mungkin belum terwujud tapi pengen banget Abang wujudin untuk anak muda? Bang masih muda sih, tapi anak muda di Gen Z dan Gen Alpha mungkin seperti apa ke depannya? Mimpinya pengennya? Kami berharap memang ini kita bicara Sumatera Barat tadi ya. Dari Sumatera Barat. Kami selalu bicara, walaupun kami tidak, ya kita tetap berupaya lah. Bagaimana memang anak-anak muda Sumatera Barat itu canggih. Dan pertama canggih, yang kedua bisa berkarya di daerahnya. Nah, kita ini sebenarnya juga banyak yang canggih, tapi karena tidak punya kesempatan di daerah kita, akhirnya kita keluar. Nah, tapi minimal sekalipun kita kan nggak mungkin semuanya ada di daerah kita ya. Tapi bagaimana diaspora kita tadi saling support untuk mengembangkan daerah. Nah, mungkin Kak Febri tahu kan dengan beberapa berita yang ada, kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta yang ada kita di Sumatera Barat hari ini. Kita jangan ngerasa itu tuh ya kita mohon maaf ngeyel misal dengan keadaan kita misalnya kan, kita beranggapan ya itulah local wisdom kita kan. Kan ada yang local wisdom, ada yang tidak. Nah, ada yang betul-betul perlu kita perkuat. Ada yang bagus kita contoh, yang buruk tentu kita tinggalkan. Nah, kami berharap memang diaspora
anak-anak muda Minang yang canggih ini yang nantinya ke depannya dia orang-orang luar biasa itulah yang untuk membangun kampung ini, membangun Sumatera Barat ini menjadi daerah yang luar biasa tadi. Nah, kita harus tetap menjadi punya tren positif menghasilkan orang-orang hebat yang luar biasa untuk bisa memajukan republik ini. Makanya kami selalu membawa semangat jargonnya tadi. Sebelum Indonesia Emas 2045, Sumbar emasnya 2035 ini Sumbar harus emas dulu gitu loh. Baru. Tapi kalau misalnya mode itu saja, wah ini kan. Tapi optimis nggak nih Bang? 2035 anak mudanya canggih. Kita optimis dengan upaya. Nah, dan kami mengupayakan apa yang bisa kami upayakan. Nah, yang tidak bisa kami jangkau, kita kan tidak bisa mengerjakan segala sesuatunya kan. Tapi selagi kami diberi amanah dan juga menjadi sebagai rasa tanggung jawab kami dan menjadi memang mimpi kami, jadi cita-cita kami pengen bisa menjadi orang-orang yang sukses yang luar biasa bersama teman-teman yang ada di Sumatera Barat ini. Kami berharap kami juga punya mimpi nanti merangkai Indonesia Emas 2045 inilah kita yang anak muda yang sekarang yang luar biasa nantinya menjadi mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan menjadi key playernya di secara nasional bahkan internasional untuk menyongsong Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045 itu. Dan kami yakin Sumatera Barat punya orang-orang yang berkualitas terhadap itu. Dan bisa memimpin ya pastinya ya Bang. Dan tentu kita rapikan daerah kita, program-program kita yang ada di Sumatera Barat supaya betul-betul bisa bermanfaat, bisa untuk peningkatan kapasitas, dan paling jelas kita bagaimanapun sebagai negara atau daerah lah supaya bisa maju itu. Ini keadaan ekonominya harus diperbaiki dahulu. Nah, memang negara-negara maju itu kan wealth-nya minimal aman lah, nggak boncos juga kan, maksudnya kan nggak ada juga misalnya negara pendidikannya maju, negara termiskin tapi pendidikannya maju, itu bohong gitu. Tapi Sumber nih terendah nih pertumbuhan ekonominya di Sumatera nih gimana nih? Pindah nih. Ya maksud gini Kak Febri ya, itulah yang menjadi ini adalah fakta. Mungkin itu fakta dan kita jangan nggak usah ngeyel kita terhadap itu, bahwa kita terima kenyataan pahitnya. Tapi kan kalau janji Allah itu kan, nah ini keluar fatwa ya, tidak akan merubah nasib suatu kaum. Kalau tidak, kaum itu sendiri yang berusaha kan. Nah, kalau kekuasaan ini ataupun kekuatan itu, kita kan itu apa? Kan kalau misalnya saya pernah ikut pengajian, kekuasaan itu dipergilirkan misalnya. Sebenarnya artinya kekuatannya itu dipergilirkan. Jadi kita mungkin terendah sekarang. Tapi dengan kita menyongsong kekuatan kita punya semangat. Nah, siapa tahu ke depannya kita memang bisa sama-sama berusaha ya. Kita memang bisa menjadi daerah maju. Kita tidak menutup kemungkinan kita bisa nanti mencapai pertumbuhan 6%. 7% itu tapi ya kita dengan bekerja. Kalau kata Dokter Yu itu kan jangan kita menghayal dong kan. Nah, kita ini kan harus dengan kerja-kerja nyata yang rasional. Jangan dengan misalnya klinik-klinik dengan mistik-mistik yang kita percaya itu akan terjadi tanpa berusaha apa-apa. Itu tidak mungkin. Nah, Kak, jadi kami berharap memang pesan kepada seluruh warga Sumatera Barat, terutama anak-anak mudanya, sebagai agen perubahannya, ayo kita kerjasama, sama-sama kita kawal. Nah, misalnya kalaupun ada di pemerintahan kami perlu dikritik, silakan kritik. Kemana kritiknya Bang? Ya kritiknya ke Nanda Satria kalau bisa, ke Instagram kami bisa juga misalnya kan. Menerima aspirasi ya Bang? Menerima aspirasi. Jadi kalau di DPRD sendiri pun kami mungkin paling sering menerima demo juga Kak, gitu. Jadi bagi kami walaupun kadang-kadang ada 1-2 demo rada-rada ya, mohon maaf nih kan, tapi itu tidak mengurangi semangat dan semangat kami juga menerima bahwa keresahan itu harus disuarakan. Jadi misalnya suarakanlah apa yang betul-betul bisa menjadi keresahan masyarakat, dan karena kita kan mengejar keadilan lah tentunya, dan sama-sama bisa merasakan manfaat dari ini. Nah, jadi itu biasa saja. Jadi kalaupun ada misalnya 1-2 yang misalnya agak
ngerasa risih dengan kritik, kami nggak pernah ngerasa itu karena ya ini menjadi catatan. Oh ini penting, oh ini kayaknya penting tapi belum bisa kita kerjakan misalnya. Nah ini sebenarnya nggak penting sama sekali tapi ya udahlah, gitu kan? Kan ada juga yang kayak gitu kan. Nah jadi selalu kritik itu menjadi bahan bakar kami juga untuk mengkoreksi apa yang perlu dikerjakan untuk pemerintahan. Tapi kan DPRD Sumbar kemarin tuh dapat image positif karena aksi damai yang dilakuin sama mahasiswa, malah kalau semakin demo tuh UMKM hidup tuh di sekitar. Kadang-kadang emang canggih juga apa nih. Jadi kayaknya UMKM itu punya akses juga terhadap. Jadi dia udah tahu nih hari mau demo pagi udah rame gitu kan. Nah, menarik lah itu sebagai keseruan kita dalam menjalankan pemerintahan, Kak. Tapi ini ya, responsif ya, Bang ya? Responsif, ya pastilah kita inilah, yang mana kita bisa kerjakan langsung, kita kerjakan langsung. Oke, terakhir nih karena mau azan. Iya. Apa nih harapan Abang mungkin terhadap penyelenggaraan Asian Youth Creative Meeting ini sendiri di tahun-tahun berikutnya? Pertama tentu berharap kegiatan yang kali ini sukses dan disukseskan oleh warga Sumatera Barat, dan tangkaplah peluang-peluang yang ada yang bahwa kawasan kita ini sebenarnya punya banyak potensi juga untuk bisa kita manfaatkan, dan kedepannya ini menjadi annual meeting. Dan tadi kami sampaikan bahwa bagaimana kami membawa ini Sumatera Barat menginisiasi adalah sebagai menjaga semangat juga bahwa anak muda Sumbar ini berkualitas loh, dan buktinya bisa kita jalankan yang seperti ini ke depan. Dan harapannya adalah kita semakin aktif anak-anak muda Sumatera Barat dalam pergaulan internasional, bahkan penguatan kita di kawasan ASEAN. Yang akan datang ini adalah perwakilan dari organisasi-organisasi pemuda, yang mana berarti mereka juga punya jejaring di daerahnya masing-masing. Nah, manfaatkanlah itu kita bersama, dan kita makin punya knowledge, dan harapannya makin banyak yang tahu dengan Sumatera Barat dan kota-kota, kabupaten kota yang ada di sini, sehingga ini bagian dari penunjang supaya pertumbuhan ekonomi kita ini naik lagi naik lagi tadi. Nah itu, menjawab kritik dari Kak Febri tadi sebenarnya ini kan upaya ikhtiarnya harus kita jalankan. Kan? Gitu, yang penting tetap optimis ya, Pak ya. Optimis karena memang kalau katanya malaikat itu bersama orang-orang yang optimis tuh. Nah, jadi semangatnya bisa terbawa bersama-sama. Amin. Oke. Seru banget hari ini sama Bang Nanda. Makasih banyak Bang Nanda sudah bergabung di Info Sumbar, dan semoga apa yang kita bahas tadi memberikan input positif juga buat Dunsana Info Sumbar, memberikan semangat dan motivasi buat anak-anak muda yang ada di Sumatera Barat. Jangan lupa ikuti terus informasi dari Forum Asian Creative Community Asian Youth Creative Meeting 2025 yang akan digelar pada tanggal 23 sampai 26 November 2025. Oke ya, Bang ya? Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Info Sumbar, dan juga terus update informasi Dunsana di infosumbar.net. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang.